Bagaimana mendapatkan calon imam yang soleh, sedangkan kita bisa dikategorikan jauh dari kata itu? Saya tinggal di hotel dalam acara. Sarapan pagi turun ke restoran hotel. Kita sedang makan, datanglah ibu-ibu jamaah membawa anak gadis. Ustaz Somad, ya bu, ini teman saya sekantor nyari imam. Saya khotib, saya bilang. Mencari imam. Antum mencari imam, bolehkah seorang perempuan menawarkan dirinya kepada imam yang baik? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya Khadijah. Khadijah ini punya barang-barang banyak, yang menjualnya anak-anak muda. Tapi kalau anak muda ini yang menjual laku keras. Akhirnya dia penasaran, siapa yang menjual barang ini kok laku? Itulah orangnya, ditunjukkan Nabi Muhammad. Lalu kata Khadijah, aku ingin menikah dengan dia. Tapi tak sampaikannya langsung. Maka disampaikanlah ke Rasul. Lalu kemudian Rasul menyampaikan ke pamannya. Paman-pamannya adalah meminang Khadijah. Jadi boleh menyampaikannya melalui wali. Lalu kemudian wali mengundang anak lajang ini datang. Lalu anak datang tu, datanglah anak gadis tu membawa teh manis. Kalian pun jangan nunduk aja, tengok-tengok sikit. Udah balik tanya, ada kau nampak? Tidak. Apa guna kau datang situ? Datanglah dia bawa teh manis tadi. Datang. Jangan kalian datang sendiri. Jangan datang sendiri. Bawa Pak Rektor, bawa Pak Kadis. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterima. Kadang anak-anak muda ini kepedean, datang sendiri. Pak, izinkan saya, jangan hanya sekedar hubungan bertetangga, ingin lebih dekat daripada itu. Balik. Jadi laki-laki dengan perempuan dipertemukan dengan cara yang baik, dengan orang baik. Jangan pacaran. Tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Botol ini pun tak ada harganya kalau segelnya rusak. Paham? Yang rugi kalian adikku, yang rugi kalian anakku, yang rugi kalian jangan mau pacaran perempuan. Laki-laki ini senyum-senyum aja nih orang ini. Kalian yang babak belur. Insya Allah nanti akan datang masanya, tapi tetap ada ikhtiar dan usaha. Insya Allah dipertemukan. Garam di laut. Garam di laut, asam di gunung. Bertemu dalam. Orang Melayu selalu mengaitkannya dengan kuliner. Kalau orang Barat enggak. Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus. Bertemu di Rumbai. Insya Allah. Nanti kalian tanyalah setiap ibu dosen bapak kalian ini satu-satu. Kalian mau buat, kalian yang rajin nulis buat 40 cerita dari. Tanyalah, setiap dosen ini macam-macam cerita. Buatlah cerita yang indah untuk diceritakan ke anak kalian nanti. Ayah. Ya. Cuman ayah jumpa dengan emak dulu. Waktu itu pengajian Ustaz Somad. Pas kami pulang, ayah bingung sendal di mana. Berantuklah dengan emak kau ni dulu. Pas balik. Tapi sejak itu kami tak ada hubungan. Setelah tamat dia kerja, kami pun kerja, jumpa lagi akhirnya indah. Jangan sampai tanya, "Gimana ya?" Usah tanya. Allah, ceritakanlah ya, Mas, kami disuruh guru sekolah untuk nuliskan cerita indah ini. Tangkap satpam kan dulu. Anak itu pun malu cerita kita. Jadilah ya. Insyaallah adik-adikku semua ini ceritanya indah semua insyaallah. Kalau kalian berdoa, mintalah pada Allah yang terbaik menurut Allah, jangan menurut kalian. Saya ini memang tak begitu jauh dengan kalian, tapi insya Allah pengalaman hidup saya lebih banyak. Saya banyak menjalani hidup, Allah memberikan lebih dari ekspektasi, lebih dari yang pernah saya pikirkan. Saya hanya selalu berdoa, ya Allah kasihlah aku yang terbaik menurut Engkau. Karena kalau terbaik menurut aku, kebanyakan orang ini tak begitu. Ditetapkannya satu target, lalu dimintanya Allah menyetujui target itu.
Ya Allah kasih, ya Allah nikahkan aku dengan Khadijah. Kalau tidak, jangan sampai dengan yang lain. Jangan begitu. Itu artinya kau lebih tinggi dari Allah. Minta tak apa-apa. Habis itu berikan aku yang terbaik menurut engkau ya Allah. Insya Allah Allah kasih adik-adikku ini semua yang baik-baik insya Allah. Berpikir baik, merenung baik, berkata baik, berbuat baik. Datang yang baik, berarti Allah nyuruh kita bersyukur. Datang yang tak baik, berarti Allah menyuruh kita bersabar. Dua-dua itu ada pahalanya. Iya Pak Ustaz, tapi takdir dia enak. Takdir aku kok tak enak. Memangnya takdir itu multiple choice? Tidak, kita ikut kuasa Allah. Mudah-mudahan semuanya dapat kebaikan, yang sakit-sakit disembuhkan, yang belum berjodoh dijumpakan dengan yang baik-baik. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Memang kalau orang SMA 8 itu bertanya, bergizi dia, berkualitas. Ada dalam hadis, sesungguhnya Allah menurunkan setiap permulaan 100 tahun seorang mujaddid yang mengembalikan kegemilangan agamanya. Lantas bagaimana kaitannya dengan perkembangan LGBT yang tengah marak? Apakah LGBT baru akan hilang dan musnah setelah Allah menurunkan mujaddid? Setiap awal 100 tahun, makanya mereka mengatakan mujaddid abad ketiga, abad kedua itu Imam Syafi'i, karena dia meninggalnya 204. Jadi setiap awal-awal mereka mengatakan mujaddid pembaharu itu Imam Al-Ghazali, karena meninggalnya 505. Mereka mengatakan mujaddid itu Imam Ar-Razi, karena meninggalnya 606 di awal-awal itu. Apakah setelah Imam Syafi'i meninggal perbuatan maksiat tetap ada? Tetap ada. Nabi Muhammad meninggal perbuatan maksiat tetap ada? Tetap ada. Ini dunia, besti. Ini bukan sorga. Jadi kalau ada kalian berpikiran, aku menyesal lah hidup zaman sekarang Pak Ustadz. Kenapa lah aku hidup di zaman banyak LGBT, maksiat, dosa, judi online, seks online. Kenapa aku tak hidup di zaman Nabi Muhammad? Kalau orang model kau nih hidup zaman Nabi Muhammad, mungkin tak ikut Nabi Muhammad, ikut Abu Lahab. Karena setiap zaman itu ada orang baik, ada orang jahat. Ada Fir'aun, ada Musa, ada Namrud, ada Ibrahim, ada Isa, ada Herodes. Jadi nanti kalau ada orang bilang dunia ini sudah rusak, tidak begitu. Dunia ini dari zaman dulu sampai sekarang ada Kabil, ada Habil, ada Namrud, ada Ibrahim, ada Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Muhammad, ada Abu Lahab, ada aku, ada kamu. Pas giliran tak baik aku kau bilang, kata dia. Jadi kita tinggal memilih mau jadi laki-laki yang soleh atau jadi LGBT, mau jadi perempuan yang solihah atau menjadi lesbi. Insya Allah semua anak-anakku ini sehat walafiat semua. Anak-anakku yang laki-laki ini semuanya ya Allah selamatkan hati mereka supaya tidak suka kepada penyanyi, pemain bola, pemain film, artis yang ada bibit-bibit LGBT, karena itu akan membawa dia ke sana. Nauzubillah. Ini satu lembar penuh panjang ini. Minta pertanyaan tak curhat. Kita tahu agama yang paling betul adalah Islam. Tak perlu diragukan lagi. Bagaimana anak-anak yang lahir dari rahim orang yang tak Islam, sementara ada yang lahir dari perut orang Cina, namanya Ustadz Felix Xiao. Ada yang lahir dari perut saudara kita orang Batak, namanya Ustadz Nababan. Ada yang lahir dari perut saudara kita dari Sulawesi Utara, namanya Ustadz Yahya Walone. Tapi dalam perjalanan hidup mereka mencari dia, membaca dia, berpikir dia. Akhirnya dia bersyahadat, login. Asyhadu an la ilaha illallah. Mereka Islamnya lebih kuat. Kenapa? Karena mereka mencari dan setelah mencari menemukan. Beda antara anak-anak yang mencari duit
beli motor dengan motor yang dikasih bapaknya. Hancur motor itu, tak ada penghargaan. Kenapa? Dia tak pernah mencari, dia dikasih. Begitu juga dengan ini. Kita tak pernah mencari. Ayah kita Islam, emak kita Islam, lahir di Riau mayoritas Islam, tak menghargai Islam. Tapi mereka masuk Islam, memperjuangkan Islam luar biasa. Nah, ini bagi orang yang kebetulan lahir dari rahim tidak orang Islam. Sementara kalau bisa memilih, semua mau lahir dari rahim orang Muslim. Tapi saat ditiup roh, tak bisa memilih. Dia dikasih Allah akal. Afala ta'qilun, disuruh mendengar, dengar ceramah di TV, dengar di YouTube, dikasih mata, baca buku, dikasih akal, memilih, akhirnya masuk Islam. Islam mereka lebih berkualitas, balasan pahala mereka lebih besar. Boleh jadi Ustadz Yahya Walone, Ustadz Felix Siau, Ustadz Hani, Koh Hani, Koh Stephen lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Abdul Somad. Betul? Betul pula kata orang ini. Betul lah dia tak ada dosanya. Dia baru masuk Islam bersih sebersih-bersihnya. Dia melalui proses, dikucilkan, diusir dari keluarga. Mereka melalui perjuangan yang luar biasa. Maka mereka itu adalah panutan. Jadi tidak ada alasan tidak masuk Islam karena keluar dari rahim orang yang tak Islam. Cari, berakal, pakai akal. Pakai akal. Kurang akal, minum air akal. Tak ada otak, makan otak-otak. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, tidak ada alasan karena lahir di Amerika, lahir di Eropa, lahir dari rahim tak Islam, lalu mengatakan ini sudah takdir. Kau masuk ke dalam perut orang tak Islam itu takdir, tapi kau mau masuk Islam itu adalah pilihan. Hidup ini pilihan. Ada takdir yang kita tak bisa memilih. Menjadi orang Riau, menjadi orang Melayu, itu pilihan atau takdir? Takdir yang tak bisa memilih. Menjadi orang Sunda, menjadi orang Batak, menjadi orang Jawa, menjadi orang Eropa, itu pilihan dari Allah, tak bisa kita memilih. Tak pernah dulu malaikat datang bawa kertas, kau mau jadi apa? A, Arab, B, Batak, C, Cino. Tak ada. Tapi setelah kita lahir ke dunia, kita memilih solat ke masjid atau tak solat, puasa atau tak puasa, ceramah duduk di kursi atau berdiri, dengan suara menggelegar atau suara slow. Saya bisa ceramah dengan suara slow. Marilah kita beribadah kepada Allah, supaya kita lebih berintegritas, supaya kita diterima Allah. Bisa, bukan tak bisa saya slow. Bisa, tapi saya tak ada kekuasaan, saya tak ada harta, cuman punya suara. Paling tidak dengan suara saya ini masuk ke telinga jamaah, itulah yang mendapatkan amal jariah sampai menghadap Allah, sampai masuk ke surga bersama Rasulullah SAW. Jelas? Apakah boleh orang yang sedang haid, maaf cakap, membaca dan megang Quran masuk masjid? Perempuan yang sedang halangan tak boleh tujuh, tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Tujuh. Menurut kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, Syekh Wahbah Zuhaili. Menurut mazhab Syafi'i, tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Tujuh. Tapi kami guru di sekolah Pak Ustadz, boleh membaca kalau guru tapi putus-putus, jangan sambung-sambung. Anak-anak ikuti ustazah ya. Ya ayyuha allazina amanu, aman, boleh, jangan nyambung. Yang kedua, yang ngapal Quran, takut satu hari orang ngapal Quran itu mengulangi hafalan 2 juz. Kalau tak diulang hilang. Quran ini cepat hilangnya. Maka mengulang hafalan bagi perempuan yang berhalangan boleh dalam hati. Jadi anak-anak ibu yang hafal-hafal Quran itu dia diam aja, diam. Itu sedang ulang itu. Tapi kalau dia hafal Quran, kalau tak menghafal diam aja, tanya dia, kau kenapa diam aja? Karena orang mengulang hafalan itu bisa dalam hati, diam aja. Mengulang hafalan. Jelas? Alhamdulillah.
Di saat mendengarkan azan kita dianjurkan baca marhaban bil habibi wa qurrata aini. Apa hukum dan kegunaannya Pak Ustaz? Tak ada diajarkan Nabi SAW. Dia mengatakan itu saat menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena dia meyakini dia selalu bersama dengan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita hanya disuruh kalau didengar Nabi ucapan Muhammad maka berselawatlah. Maka kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kalau ada orang mengatakan marhaban ya qurrata aini, selamat datang engkau wahai orang penyejuk mataku ya Rasulullah, tak salah, karena dia ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kita, marhaba ayyano ini. Apa datang Rasulullah? Enggak, yang keluar kan pengantin laki-laki. Dia ingin selalu merasakan kebersamaan dengan Rasulullah SAW. Marhaba artinya, marhaba diambil dari kata rahab, tanah lapang. Jadi kalau ada orang mengatakan marhaba, hati kami lapang menerimamu, datang. Kalau sudah hati lapang, kue kotak keluar. Jangan welcome, well bagus, come datang, datangnya bagus, baliknya. Cara untuk membentengi diri pada masa puber. Puber itu pura-pura berak agar tidak tersesat ke jalan yang salah, seperti tindakan buruk yang berhubungan dengan puber. Ada pula lambang senyumnya di bawah. Masa-masa puber. Jadi saya ini pun dulu, jangan kalian sangka saya ini lahir langsung tua macam ini. Saya pernah juga muda macam kalian. Pernah juga. Saya dari tahun 90 sampai 95 itu di Medan. Lahir tahun 77. Berarti tahun 90 umur 13. Sampai 95, sampai umur 18. Dari 13 ke 15 di Medan. Tahu sendirilah Medan. Tahu arti Medan? Masuklah engkau dalam api neraka. Godaan luar biasa. Tapi doa orang tua luar biasa. Dari 90 ke 95 itu tak pernah saya pacaran. Cabut-cabut sedikit ke mall ada. Tak pernah saya main tuok, main judi. Tak pernah saya main ganja. Doa almarhumah emak ini luar biasa. Didoakannya tiap malam tahajud sampai tutup pintu hati itu mau buat dosa. Jadi ibu 9 bulan 10 hari ibu kandung anak ini. Darah ibu mengalir dalam anak. Maka doa ibu tiap malam, ya Allah, tutupkan pintu hati anakku ini, jangan sampai dia pakai narkoba. Tutupkan pintu hatinya, jangan sampai dia berzina. Tutupkan pintu hatinya, jangan terbukakan hatinya supaya dia sholat berjamaah ke masjid. Yang pertama doa ibu, doa ibu, doa ibu. Doa bapak penting juga. Yang kedua, kalian isi dengan kegiatan. Kalian ikut pencak silat. Saya dulu ada di Jalan Kapten Muslim, Sungai Kambing, Medan itu taekwondo. Ikut. Pencak silat, ikut. Ikut semua. Lalu kemudian apa saja yang menguras energi, tenaga habis sampai kita lelah tertidur, dan berkawan dengan orang baik. Karena pengaruh kawan ini luar biasa. Jangan sampai berkawan sama setan. Kalau nampak kawan itu macam agak-agak setan, sorry ya set. Jadi kalau ada kata orang, jangan pilih-pilih kawan, wajib pilih-pilih kawan. Komunitas. Bergabung dengan komunitas FSRMM, bergabung dengan komunitas apa lagi? Kodamara, bergabung dengan komunitas biker subuhan. Pakai motor. Anak-anak biker subuhan tiap Rabu subuh mengaji Riyadus Sholihin dekat rumah saya di Rimbo Panjang. Mau ngebut kalian laju-laju. Jangan laju kali, nanti datang malaikat mati. Insya Allah kalian pasang target melewati masa-masa angin kencang itu. Setelah kuliah, habis kuliah kerja, habis itu menikah, punya anak istri, masa-masa goncang-ganjing goncangan itu insya Allah bisa dilalui insya Allah. Bimbingan lingkungan, bergabung dengan remaja masjid, ikut pengajian, terpelihara insya Allah, terjaga insya Allah.
Saya mau tanya Pak Ustaz, bagaimana dosa orang yang berutang tapi tak mau membayar, padahal dia sudah mampu berhaji dan umrah? Ini sebetulnya bukan mau bertanya, mau menyindir ini. Biar supaya orang itu cepat bayar utang. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang puasa. Walaupun puasa 30 hari, ayatnya cuma satu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ayat yang paling panjang surat Al-Baqarah 282, satu halaman full tentang membayar hutang. Berhaji itu wajib, tapi bisa ditunda. Perintah wajib haji tahun ke-6, Nabi baru haji tahun ke-10, 4 tahun ditunda. Itulah mengapa namanya tarahi, ditunda belakangan. Tapi hutang wajib dibayarkan. Umrah sunnah. Kalau ada orang berangkat umrah, utang sudah jatuh tempo, tidak sah umrahnya. Kenapa? Karena duit itu mestinya membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Tapi kalau utangnya belum jatuh tempo, bayar utangnya kapan? 2024 belum. Jadi sekarang boleh pergi umroh, cicilannya bayar. Yang udah jatuh tempo tak dia bayar. Kalau dia mati, maka ruhnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati syahid, mati syahidnya tertunda kalau tidak membayar utang. Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, meninggal hari Senin, hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Siapa yang pernah aku pinjam duitnya? Kata Nabi. Sahabat berdiri. Inna alaka alayya salasa dirham, utangmu 3 dirham. Lalu kata Nabi kepada Fadal, Fadal tolong bayarkan 3 dirham. Nabi aja bayar utang. Kau Nabi keberapa? Ke-26. Kelas X. Oh 10. Kami dulu sekolah cuma sampai kelas 6. Sekarang bingung saya nanya, kau kelas berapa? Kelas 12. Mak banyak kali. Bagaimana cara menasehati orang LGBT dengan baik? Kau jangan lagi suka sama lubang ciri ya. Lembut ya. Lubang ciri itu najis, itu kotor, itu yang lembut. Kalau yang kerasnya, jangan lewat angsu kalau lubang ciri. Baik. Apa hukumnya jika kita menyukai lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi yang LGBT? Berawal dari suka wajahnya, suka bajunya, suka lagunya, akhirnya diam melihat dosanya. Paling tidak walaupun kita tidak berkomentar, kita mulai diam melihat gayanya. Suka filmnya. Saya kalau udah dibilang orang ini terindikasi LGBT, tak saya tonton lagi filmnya, tak saya dengar lagi lagunya. Bagus dengar lagu Barakallahu lakuma. Allah malu pula. Apa yang harus dikerjakan jika kita sudah melakukan dosa kecil seperti mabuk? Apa pula mabuk dosa kecil? Orang ini mencari gara-gara. Mabuk itu dosa besar. Judi, semua yang disebutkan dalam Quran ada hukumannya, itu kriterianya dosa besar. Innamal khamru, mabuk, wal maisir, judi, wal ansar, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu. Dosa besar ini deh. Apakah masih ada taubat Pak Ustadz? Allah membuka pintu taubat sebelum nyawa sampai ke tenggorokan. Kalau sudah ke kerongkongan, saking inginnya mabuk, diambillah kopi, diaduk kopi, dituang spiritus, diminum. Bukan mabuk, mati. Spiritus untuk lampu strongkeng. Spiritus dituangkan, mabuk, bukan mabuk, mati kontan. Karena dia kalau sudah lewat 20% orang tak mabuk, tapi mati. 5%, 2% itu mabuk. Tapi kalau sampai lewat, maka sudah jadi racun, poison, maka orang mati dibuatnya. Jadi jangan lagi, segera taubat. Bagaimana cara taubat Pak Ustadz? Mandi, tahu.
Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat. Setelah itu perbaiki pergaulan. Mudah-mudahan anakku nanti kemanapun kalian belajar, ada di antara anak SMA 8 yang akan lulus ke Harvard University. Ada yang akan dapat beasiswa dari ANU, Australian National University. Ada yang akan lulus di McGill University. Walaupun kalian di Kanada, walaupun kalian di Amerika, di Inggris, tapi hati kalian tetap la ilaha illallah Muhammadur. 4 hari yang lalu di Danau Buatan datanglah 10 orang dari Australia, dari Sydney. Salah satu nama anaknya Ahmed, umurnya 15 tahun, hafal Quran 27 juz. Lamu ambo tangan. Di Sydney tinggal, di Australia tinggal, anaknya apa Quran 25 juz. 27 juz. Awak tinggal di Pekanbaru, Bumi Melayu, Lancang Kuning, juz amma pun hilang-hilang timbul. SMA lain, kalau SMA 8 kecil itu. Kareh bana takbirnya, ragu loh. Bagaimana dosen memberikan ilmu yang ikhlas dan mahasiswa yang menerimanya juga ikhlas? Saya jadwal pengajian subuh, habis subuh kultum zuhur di An-Nur, habis An-Nur pengajian sore ibu-ibu, habis itu pengajian malam. Tapi apakah Abdul Somad pernah meninggalkan kelas mengajar? Saya setiap menyerahkan beban kinerja dosen, selalu saya nomor 1 di atas. Dosen pertama yang menyerahkan beban kinerja dosen 4. Pengabdian, mengajar, penunjang, penelitian. Dosen pertama Abdul Somad. Tak percaya nanti datang ke Usuluddin, cari pegawai namanya Pak Nuriman, tengok data-data. Betul udah semua. 60 dosen Usuluddin itu Ambon yang pertama mau ngasih laporan. Makanya ketika mereka mau mencari kesalahan-kesalahan saya untuk dikeluarkan dari PNS, tak dapatnya. Susah dia. Keluar dari UIN itu saya tak dikeluarkan. Saya mengundurkan diri karena tekanan-tekanan. Orang yang menekan itu mana sekarang? Lah masuk penjara. Baru aja cari beritanya. Saya dengan kepala tegak, bukan dipecat saya, bukan dikeluarkan. Jadi jangan hanya karena kesibukan luar lalu kita tinggalkan. Kalian di kelas ini kok nggak ada dosen, dosennya mana? Dosennya keluar, katanya kami disuruhnya diskusi aja di sini. Makan haram, duit haram kasihkan ke anak bini. Saya tak pernah melakukan itu. Tanya mahasiswa-mahasiswa saya tetap mengajar. Penelitian ada, penunjang ada, seminar ada, ngajar ada. Cuman untuk kawan-kawan memang tak bisa saya larang. Kadang saya sedang duduk-duduk, datang kawan membawa kertas. Sudah ditulis memang begini, buat situ narasumber. Nah, duduk. Foto dari depan. Dibuat laporan Abdul Somad narasumber bersama. Jadi kalau catatkan ke neraka saya ada juga sedikit. Tak bisa saya larang. Tapi kalau untuk saya pribadi enggak. Saya orang yang sangat takut. Pangkat saya urus. Saya masuk 3B. Habis 3B 3C. Habis 3C 3D. Di tengah kesibukan saya paling cepat ngurus pangkat. Akhir keluar 3D. Bahkan pernah terlambat 6 bulan pas saya urus, kata dia, semua sudah lengkap. Kurang 3D ini cuma 1 Ustadz. Apa itu? Kurang jam mengajar. Bukan karena saya tak mengajar, karena mestinya semester depan baru bisa 3D. Siap, saya urus terus pangkat. Sampai akhirnya orang pegawai mengatakan, Ustadz sampai mati 3D, tak mungkin bisa naik ke 4A. Kenapa? Karena syarat 4A mesti doktor. Jadi teruslah kejar karir di kampus, di luar kampus, tapi kewajibannya jangan kita tinggalkan. Saya tidak sedang menceramahi. Bapak Ibu dosen lebih dulu ngajar dari saya. Sampai hari ini saya tetap berusaha untuk konsisten. Jadwal saya hanya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad di luar. Senin, Selasa, Rabu saya dengan santri, dengan keluarga. Setiap subuh saya mengajar anak-anak. Untuk jalan sepakat tempat tinggal saya, jalan Kamboja tempat tinggal
4 pengajian, subuh, Rabu. Riyadhus Shalihin musola, Riyadhus Shalihin masjid, Riyadhus Shalihin masjid, Riyadhus Shalihin musola. 4. Orang lingkungan tempat tinggal dapat, santri-santri dapat, anak bini dapat. Pekanbaru 5 kajian. Khutbah Jumat, Jumat malam, Jumat sore, Jumat malam, subuh Sabtu, Sabtu siang. Bagi. Siapapun mengundang, saya tak akan datang di luar ini. Mohon maaf Pak JK, kemarin Pak JK ulang tahun yang ke-80 saya tak bisa datang karena saya tidak akan ke Jakarta di luar jadwal saya. Mohon maaf Sultan Terengganu, saya tak bisa datang di luar jadwal saya. Saya ke Malaysia hanya 2 kali. Saya tidak diatur oleh universitas, saya mengatur diri saya sendiri. Saya mesti konsisten. Mohon maaf Pak Anies, waktu anaknya nikah saya tak bisa datang karena saya ke Jakarta hanya sekali 2 tahun. Rekaman TV One direkam, dipadatkan. Kalau saya bisa datang, kalau tak bisa, orang TV One itu datang, diambilnya hotel di dekat airport 2 hari, dipadatkan. Sahur 30, buka 30. Dalam 2 hari, putus. Tim itu yang tumbang, Pak. Setelah selesai 2 hari direkam, baru orang itu ngomong, dalam sejarah kami merekam Pak Ustadz, baru inilah yang selesai 2 hari. Kenapa sekarang baru pengen ceritakan? Kita mengatur diri kita sendiri, kita konsisten dengan diri kita sendiri, jangan sampai kita dimakan jadwal, kita yang mengurus jadwal. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz Somad itu ceramah kemana-kemari, di Pekanbaru tak pernah, di Rimbo Panjang tak pernah, dia tak pernah datang. Kalau dia datang, kajian saya lengkap semua. Ada ibu-ibu, nenek membawa cucu ke masjid, sedangkan cucunya itu meribut, dibiarkannya lari-lari, mengganggu konsentrasi kita sholat atau dengar ceramah. Saya balik ke Pekanbaru ini 2008, sekarang sudah 2025, belum pernah sekalipun marah karena anak menjerit lari-lari, belum pernah sekali. Kenapa Ustaz tak pernah marah? Karena budak itulah nanti yang akan meramaikan masjid. Kalau kita marah ke budak-budak kecil, siapa yang akan sembahyang ke An-Najah ini nanti? Ada masjid itu kadang tak ada suara anak-anak, sepi, atuk-atuk semua. Patutlah tak ada ribut, batuk aja isinya. Cuman kadang kan tak semua emosinya bisa stabil macam Ustaz Somad. Makanya win-win solution, jalan tengah, macam yang dibuat di Masjid Agung An-Nur. Dulu Masjid Agung namanya, sekarang berubah Masjid Raya. Yang level provinsi Masjid Raya, yang level kabupaten kota Masjid Agung. Dulu Masjid Agung An-Nur itu, saya kan rutin jadwal di situ. Waktu tarawih, pulang saya tarawih, anak-anak saya tengok dibuat satu sop khusus di belakang. Heran saya, kenapa anak-anak ini tak meribut? Rupanya ada satu petugas pakai baju hijau, membawa rotan sebesar ini. Dia tak sholat, dia khusus mengawas. Pas saya jumpa, pas saya tengok gini, senyum dia. Ustaz, saya bilang, mau kau bantai anak-anak? Enggak Pak Ustaz, kalau saya pukul marahlah ayahnya. Jadi untuk nakut-nakuti aja, bagus. Jadi nanti diangkat ada satu security khusus untuk anak-anak. Jangan anak diletakkan di celah. Letakkan celah. Pertama, anak ini memutus sop, kecuali anak saya. Anak saya tak memutus sop. Kenapa? Karena ujung senapan angin sudah dipotong. Karena di dalam itu ada najis. Yang kedua, kenapa anak ini diletak di samping? Anak ini belum mumayyiz. Macam mana cara membedakan udah mumayyiz sama belum? Kalau dia meribut, kita gini kan, itu udah mumayyiz. Tapi kalau dia meribut, kita gini kan, dibalasnya balik ke awak. Nah, itu jangan dibawa. 4 tahun ke bawah tak bisa. Dibawalah budak umur 3 tahun, diletakkan di celah samping kita. Begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia pun berjalan, berlari. Di samping ini ada atu-atu yang kacamatanya di bawah. Asal budak ni lalu, atu ni takut, kata dia.
Itu waktu salam tuh cuman sekali aja salam. Salam tuh ke kanan cuman. Assalamualaikum warahmatullah. Apa? Berkelayok di masjid. Kalau ada di perumahan ini 100 orang, yang ke masjid itu 50, sudah banyak kali itu. Yang 50 ini pun berkelahi pula lagi di masjid. Bertinju di masjid gara-gara budak berkelahi. Apa kata orang yang tak sembahyang? Untung kita tak ke masjid. Tolonglah kita jaga persatuan ini. Bisa dipahami? Jelas. Insya Allah kalau saya ceramah jelas. Kalau ada orang bilang Ustaz Somad itu tak jelas, telinga kau pokak. Ustaz, nama Ana Mare. Pertanyaan ada dua. Yang pertama, bagaimana cara kita mengajak keluarga, abang kakak untuk melaksanakan syariat Islam? Jika kita mengajak, ada saja jawaban untuk menolak. Yang kedua, bagaimana peran kita sebagai generasi muda yang melanjutkan pendidikan di luar, ketika kita datang di kampung kita lalu kita tampil di tengah masyarakat kita, apakah itu dikatakan sebagai riya? Terima kasih. Selalu orang memahami mengajak itu pakai lisan. Ayo sholat pak, ayo puasa pak. Sementara orang tua kita tidak pernah melihat kita besar. Ayah ibu kita melihat kita itu tetap anak kecil yang baru pandai berjalan. Jadi kalau kita ajak dia sholat, kita ceramahi dia melihat kita lucu. Saya melihat anak saya itu adalah anak yang dulu saya gendong-gendong. Tiba-tiba dia pulang dari kuliah, diceramahinya saya nengok dia lucu. Nanti kamu rasakan setelah kamu jadi ayah. Jadi mengajak itu tidak selamanya dengan lisan, mengajak dengan perbuatan. Ditengoknya anaknya ini sholat 5 waktu, istiqomah, mengajak dengan doa, doakan dia. Adapun mengajak dia dengan cakap, maka kita punya nenek mama alim ulama. Sampaikan ke nenek mama melalui lisan nenek mama. Nenek mama yang itu ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya sampai bersanda, daunnya sampai benaung, akarnya sampai berselo. Nenek mama, tolong sampaikan begini-begini ke keluarga saya. Lidahnya lidah nenek mama, tapi bahannya dari kita. Itu lebih santun, lebih baik, dan lebih mencapai target. Karena kalau dia tidak hormati kita, dia cuma sayang ke kita, tapi untuk hormat tidak. Nah, ini tentang bagaimana mendakwahi keluarga. Lalu kemudian tentang kita pulang ke kampung, sekolah di UIN, balik ke kampung jadi imam nanti, mengajar ibu-ibu sore Jumat, wirid yasin bapak-bapak malam, mengajar anak sekolah. Riya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semuanya pergi berperang. Mesti ada 2-3 orang duduk sama Nabi belajar agama. Untuk apa? Liyunziru qaumahum, untuk memperingatkan kaumnya, menceramahi kaumnya. La'alla idza raja'u ilaihim, dia balik ke kampung. Jadi kita YTWU memakai konsep balik ke kampung awak, bukan balik ke kampung orang. Balik ke kampung awak. Wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad saudara mereka Hud. Wa ila Samud akhahum Salihah. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, kepada kaum Madian saudara mereka Syuaib, saudara mereka. Dan ketika mereka berdakwah, ya qaumi, wahai kaumku. Jadi konsep dakwah yang benar itu adalah anak kebun tinggi berceramah di kampungnya sendiri, bukannya mendakwahi kampung orang. Itulah yang kita lakukan sekarang. Anak dari Talang sekolahkan ke Pekanbaru, kuliahkan, balik-balik ke Talang. Dari kampung tinggi balik-balik, dari kebun tinggi balik-balik. Konsep Islam itu begitu. Oh, ini bukan riya. Riya itu bukan perasaan. Riya itu adalah ajaran agama. Agama mengatakan riya baru riya, bukan perasaan kita riya. Kalau perasaan nanti orang tak ke masjid. Kau kenapa tak pernah ke masjid? Aku kalau ke masjid rasanya riya, maka aku sholat di rumah aja. Pas ditanya bini, di rumah sembahyang? Enggak juga.
Nah, jadi riya itu adalah kalau menurut agama riya. Benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah, benar menurut ulama, semua orang mengatakan riya. Kalau tidak, tarkul amal li ajlin nas riya. Tak jadi berceramah karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Berceramah karena ingin dipuji orang, syirik. Tak jadi berceramah, kamu jadi mengaji pengajian di Kebun Tinggi, tak jadi, saya takut riya. Riya. Tak jadi tausiah karena takut riya, riya. Beramal karena ingin dipuji, syirik. Jadi maju kena, mundur kena. Lalu bagaimana? Lakukan, bersihkan hati, istighfar, serahkan pada Allah. Antum balik, selesaikan kuliah, pulang, jadi imam. Suara, pakai suara terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan karena takut riya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia apuang, suara kan mantap. Kamu takut riya. Itu bukan takut riya, bongak. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Siapa yang tidak melantunkan Al-Quran bukan umat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi cari siapa suaranya yang paling bagus. Kenapa Bilal? Karena Bilal itu orang Afrika. Orang Afrika itu suaranya melengking. Itu maka banyak penyanyi-penyanyi rap itu orang Amerika. Orang Afrika, suara mereka itu luar biasa. Michael Jackson, Afrika. Mereka kalau Ambosobi kan sadanya. Wallahualam. Ana Rizki, khirijin min Ma'had Nuril Hidayah Bengkalis. Sa'usallimukum ya Ustad. Kaifa ra'yukum law nastamir ad-dirasah al-aliyah lakim lan najid ridha min walidina. Nama saya Rizki. Khirijin, khirijin jamak, mufrad khirijun, khirijun. Saya alumni dari Ma'had Nuril Hidayah Bengkalis. Sa'as'alukum, saya mau bertanya ke Ustaz. Kaifa ra'yukum law nastamir ad-dirasah, nuwasil ad-dirasah. Laisa nastamir, nuwasil ad-dirasah. Bagaimana pendapat Ustaz kalau kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi tapi orang tua tak setuju? Mau melanjutkan perguruan tinggi fil kharijid daulah, mau keluar negeri, tapi mak dia tak setuju. Saya ini adik beradik dua. Saya anak pertama, adik saya berdua cuman. Laki-laki dua-duanya. Tak banyak anak mak saya. Jadi waktu saya lulus mau ke Mesir, berat dia mau lepas saya. Aku anakku dua, tak ada anak betino. Semana nanti aku dah tua. Datang uak saya, abang mak saya, menasihati dia. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Kalau kau tahan somat ini di celah ketiak, beginilah cuman dia. Tapi kalau kau lepaskan diri belajar, jadi orang dia, mengajar dia, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Betul cakap uak saya itu. Sampai hari ini di mana aja saya tausiah, pahalanya mengalir ke makam almarhumah mak saya. Maka ibu-ibu yang sayang ke anak, bukan kalian siapkan anak dalam kelambu, bukan kalian suapi, lepaskan dia sejauh mata memandang. 4 tahun aku tak balik. Kenapa tak balik? Ongkos mahal. Sampai terpikir juga di kepala, jangan-jangan aku anak angkat, anak adopsi balik. Sampai akhirnya 2017 saya daftar S3 ke Sudan. Waktu itu umur mak saya sudah 70 tahun. Saya suruh Muhammadiyah. Saya bilang, mak, saya mau mencoba dia, kuat tak dia. Mak sekarang sudah 70, di rumah ini sendiri. Aku mau S3 ke Sudan. Nanti kalau S3 ini 2 tahun aku di Sudan tak balik-balik. Apa kata dia? Pergi kau ke Sudan sampai doktor baru kau balik. Kalau aku mati, matilah, yang penting mengalir pahalanya. 70 tahun umur mak saya. Sampaikan video ini ke mak kau. Kalau tak mau juga dia nerima, tahu mak apa itu. Ibu kalau sayang sama anak, lepaskan dia sejauh mata mandang. Nanti dia akan balik pulang. Setelah saya punya anak, baru saya tanya, mak,
berat rupanya berpisah sama anak. Oh iya, macam mana mak dulu bisa berpisah sama aku 4 tahun? Asal udah dekat bulan puasa, air raya, ku carilah budak-budak yang hitam macam kau. Ku bolikan baju, ku undang ke rumah, ku kasih makan. Hilang rinduku ke kau. Begitu rupanya cara dia. Kadang-kadang sedang mencuci di dapur, ku dengar suara kau main bau. Oh mak, bukan tanggung melepaskan anak itu. Sedang mencuci, didengarnya suara saya itu memanggil. Jadi ibu, lepaskanlah anak sejauh macam-macam. Biarkan dia belajar jauh. Nanti dia akan balik berbakti kepada ibu, insya Allah. Disenangkannya hati ibu. Dan kalian yang kuliah juga cita-cita tak usah banyak-banyak. Cita-cita satu aja, untuk menyenangkan orang. Saya dulu tak tahu mau jadi apa. Tak terpikir saya akan tabligh akbar, tak ada. Yang saya fokus adalah aku mesti kuliah S1, S2, S3. Nanti kalau sudah dapat ku ijazah 3, ku bawa ijazah ni ke Malaysia. Aku mau jadi dosen. Sesudah aku dapat duit, akan ku senangkan oma ayahku. Itu cuma, tak banyak, tak lain. Maka tak pernah saya berdoa lebih. Karena semua yang dikasih Allah lebih dari yang saya minta. Saya minta cuma S1, S2, S3. Dikasihnya saya profesor. Saya cuma mau minta jadi dosen di Malaysia. Sekarang di mana aja saya bisa mengajar. Diminta di Universitas Sabah, diminta di Universitas Malaysia. Saya bilang, rektor, saya tak sanggup untuk mengajar per semester, saya mesti keliling. Saya datang 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali pun jadilah Pak Ustaz. Jadi setiap 6 bulan sekali saya datang kuliah. Bahagiakan orang tuamu. Lepaskan anakmu, wahai bapak ibu. Sejauh mata memandang di hari petang dia akan pulang. Dia tahu di mana letak sarang. Mati kalian, mengalir amal jariahnya insyaAllah. Walaupun nampaknya jawaban ini untuk mak ayah dia, tapi video ini ditonton oleh ayah-ayah, mak-mak yang akan melepas anak. Karena pulang kami dari sini nanti, kami akan melepas 50 anak Riau yang akan berangkat ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Seminggu yang lalu saya di Makassar, melepas 50 anak Makassar yang akan berangkat ke Mesir. Orang tuanya saya nasihati, anak-anaknya juga saya nasihati, supaya orang tua melepas anak. Karena kalau kita tahan anak kita ini, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Saya tak mau anak saya sekolah agama, nanti kurus macam Ustaz Somad. Saya ini kurus bukan tak makan. Kalau ada pejabat-pejabat itu dapat ikan yang paling mahal, namanya ikan Napoleon, 1 juta harga ikan. Ada bupati, ada kapolres, ada dandim, ada kepala dinas. Yang pertama kali menyuap ikan 1 juta itu siapa? Abdul Somad. Apa kata orang itu? Silakan Pak Ustaz. Dikasihlah ketam kepiting sebesar piring besar, disingkel. Bupati tak berani makan, tentara gagah dandim tak berani makan ketam. Polisi berseragam berpistol tak berani makan ketam. Tak kalian makan Pak, kolesterol Pak Ustaz. Saya makan ketam tuh habis. Hidup saya sampai sekarang. Berani Ustaz makan, baca doanya Pak. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Nanti kalau saya sakit Pak Ustaz, aku tak tanggung jawab. Pertanyaan saya ada 2 Ustaz. Yang pertama itu tentang pembangunan Masjidul Azhar. Kita kan sekarang sudah ada 1 masjid gitu. Jadi nanti kalau sudah bangun berarti ada 2 masjid. Ada satu hal yang saya khawatirkan adalah ketika ada 2 masjid, takutnya kurangnya jemaah dalam sholat Jumat. Gitu. Jadi bagaimana nanti solusinya dengan hal ini Ustaz? Pertanyaan kedua adalah kemarin waktu saya pulang dari Bukit Tinggi ke sini, saya jumpa 1 bungkus roti. Tidak tahu siapa yang punya, mungkin orang yang dulu dari saya gitu. Pertanyaannya itu bagaimana hukum memakan itu? Terima kasih. Roti.
Aduh, mendoakan supaya mati. Dalam mazhab Syafi'i, satu kampung itu masjidnya mesti satu. Kalau sampai ada 2 masjid, maka itulah mengapa dalam mazhab Syafi'i ada orang setelah sholat Jumat itu sholat zuhur, karena dikhawatirkan sholat Jumatnya itu batal. Jadi karena ini kampung kecil, maka ada yang disebut dengan masjid jami, masjid yang ada Jumatnya. Ada yang masjid saja tidak ada Jumatnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, masjid juga namanya, tapi tak jami. Makanya nanti ada masjid jami yang ada Jumatnya. Kita menyebutnya tidak masjid, tapi di istilah tempat kita musola, surau, langgar. Itu sekedar bayangan. Adapun final fatwanya nanti kita tunggu fatwa dari Asatis YTWU. YTWU ini punya majelis mubahasah. Mereka punya. Nanti masukkan itu Bu ya dalam mubahasah lengkap dengan apakah 2 Jumat seperti mazhab Hanafi. Ini Masjid Al-Azhar, ini Masjid Kepala Sayyidina Husain, hanya seberang jalan. Berseberang-seberang jalan pun boleh 2 masjid. Jamaahnya ramai. Nah ini. Apa nanti masjid yang baru ini hanya masjid saja, bukan masjid jami. Masjid jami tetap masjid lama. Nanti hasil mubahasah. Karena kita menghormati para asatis, pakar-pakar kita di YTW. Mereka mengkaji itu. Tentang masalah barang temuan, luqatah, maka dia diumumkan selama 1 tahun. Kalau tidak ada pemiliknya, maka penemunya itulah. Sementara kue kok expirednya sore, dibuang mubazir, pemiliknya tak ada. Kalau orangnya itu takwa, menjaga diri dari yang haram. Takwa itu artinya, takwa itu takut, bukan takut takut istri tua, bukan. Kalau orangnya takwa, takwa artinya takut melakukan yang haram, menghindarkan diri dari perbuatan yang syubhat. Sedangkan yang lebih tinggi lagi adalah wara. Wara tak mau sekali sama sekali. Famanit taqas syubhat, samar-samar. Innal halala bayyinun, yang halal jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram pun jelas. Wa bainahuma, antara yang halal dan haram, umurun mustabihat. Maka dia samar-samar, tak jelas. Maka kalau dia makan, tak jadi masalah. Karena barang itu pun mungkin ditinggalkan orang, mungkin kalau disampai busuk. Tapi kalau dia warak, dia takut makan yang syubhat, maka diserahkannya kepada fakir miskin. Kenapa? Karena fakir miskin itu memerlukan, membutuhkan. Sedang kita tidak berhajat kepada itu. Kita tak ada hajat kepada itu, karena kita punya milik kita. Nah, jadi kalau Ustadz sendiri, Ustadz takwa atau warak? Mau tengok dulu apa kuenya. Sebab kalau awak makan pun, karena barang tu sudah pemiliknya sudah, itulah yang disebut dengan apakah masuk dalam kategori wara, apakah masuk kategori takwa. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah membaca Yasin di pemakaman, Pak Ustaz? Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Dia mengutip pendapat Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana kullahu kana hasanan. Seelok-eloknya, sarancak-rancaknya dikhatamkan sakhatam Quran, bukan surat ya, sakhatam Quran. Saya tak bisa membacakan sakhatam Quran di makam emak saya, karena makamnya di Sumatera Utara. Saya mau pergi, saya membaca di rumah. Di makam saya minta ada orang membacakan sekhatam di makam almarhumah emak saya, mengamalkan fatwa Imam Syafi'i. Yang seelok-eloknya dikhatamkan di kubur itu sekhatam. Kalau tak sanggup sekhatam, maka bacalah
hatinya Al-Quran. 30 juz 114 surat tuh, mana hatinya? Wa qalbul Quran Yasin. Itulah mengapa kalau kita ziarah kubur membaca surat Yasin. Ada 3 hati. Yang pertama qalbul Quran, yang kedua qalbul lail, yang ketiga qalbud da'i. Qalbul Quran, hatinya Quran, Yasin. Qalbul lail, hatinya malam, sepertiga malam, jam 2. Qalbud da'i, hati orang yang berdoa ketika tahajud. Berjumpa 3 hati. Hati Quran, hati malam, hati manusia. Maka kata Imam Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, mungkin terkabul doa kalau ketemu 3 hati. Maka bacalah surat Yasin pada saat tahajud malam. Habis itu berdoa kepada Allah. Apa kata Imam Ibnu Katsir tentang surat Yasin? Ma quri'a fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan kepada perkara yang sulit, yang susah, dimudahkan Allah. Maka kalau saya ziarah kubur, saya baca Yasin, Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi mafis 3 ayat, habis itu tahlil afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, habis itu hadiahkan pahalanya. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan nang ku baca iko kepada almarhumah amak, almarhum ayah, atuk nenek, muslimin muslimat yang ada di makam ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum sampai habis. Itulah yang saya ajarkan ke anak saya, ke keponakan saya. Saya kalau balik ke kampung ziarah, saya bawa anak keponakan, saya baca, saya kasih tahu. Aku membawa kau ke omak ayahku. Nanti kalau aku mati, buat pula macam yang ku buat ini. Bawa anak bini kau ke kubur aku. Paham? Yo, kata dia. Begitulah yang kita baca dalam ulama-ulama, Imam Nawawi. Kalau ada orang di Pekanbaru ini yang tak percaya bahwa bacaan itu sampai pada orang mati, saya tak bisa membuktikan. Karena ini perkara ghaibiat. Saya hanya bisa menyampaikan dalil-dalilnya. Saya tak percaya, kata dia. Ya macam mana membuktikannya? Maka kalau ada orang yang menantang saya, belum ada lagi. Saya tak percaya. Tolong nama kau lengkap sama nama ayah kau. Nanti kalau kau mati, ku kirim. Kalau tak sampai, cepat kasih kabar. Ini kan masalah gaib. Kalau masalah gaib ini yang ditengok adalah dalil. Misalnya saya punya keponakan. Keponakan saya ini kerja PNS. Dan saya tahu dia membuat markup proyek korupsi. Tapi di balik korupsi itu dia punya gaji tetap sebagai ASN tiap bulan golongan 3B, gaji pokoknya 3 juta. Tak mungkin menurut hitungan duit dia punya rumah besar, punya mobil. Tapi 3 juta itu tetap halal. Maka macam mana solusinya? Idza jitama'al halal wal haram faghullibal haram. Kalau bercampur antara yang halal dengan yang haram, yang menang itu yang halal apa yang haram? Yang haram yang menang. Ini ada air 1 tong. Dijilat oleh anjing. Lidah anjing itu mungkin setetes. Air ini 1 tong. Dibuang ini semua 1 tong ini. Fa'ahriku, kata Nabi, tumpahkan, dibasuh dengan 6 kali air suci biasa, tambah 1 air tanah. Jadi kalau berjumpa yang halal dengan yang haram, yang menang bukan yang halal, kecuali air yang lebih dari 2 kulah. Tapi yang menang adalah yang haram. Nah, macam mana saya mau datang ke rumah dia, mau minum teh, makan lontong sayur, ketupek gulai paku? Maka karena keponakan ini dah macam anak. Saya kasih tahu sama dia, kau jangan kau kerjakan yang haram ini. Karena kau nanti masuk neraka jahanam. Hidup ini sementara, mati kau nanti tinggal, rumah besar ini tinggal semua. Tapi rupanya dia degil, dilawannya pula saya. Maka pas acara anaknya nikah, diundangnya saya. Maka saya bilang, aku mau datang ke rumah kau kalau kau sediakan nasi bungkus yang kau beli dari gaji kau yang 3 juta.
Kalau dari duit yang subhat yang haram itu kau sediakan, aku tak datang. Kalaupun aku datang tapi jangan kau tersinggung, aku tak makan nanti. Kata dia, datanglah Wak. Dia manggil saya Wak. Kalau Wak tak datang, bagus, tak berkurang nasi aku. Gitu. Menjaga diri dari makan yang haram hukumnya wajib. Atib mata'amak, jaga makananmu, takun mustajabat dakwah. Doamu akan dikabulkan Allah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang halal, yang baik. Jangan makan dari yang haram. Kalau udah tahu orang riba, rentenir, lintah darat, jangan bertamu lagi ke rumahnya. Kalau diundangnya Pak Ustaz, datang, tapi jangan makan. Mana bisa? Bisa. Saya setiap diundang di bank konvensional, berapa bank konvensional di Pekanbaru nih ngundang saya? Datang saya tausiah. Dikasihnya air putih, tak saya minum. Dikasihnya saya kue kotak, tak saya makan. Disuruhnya bawa balik, bawa ya Pak, saya bawa. Pas di lampu merah, saya kasih sama orang di lampu merah. Dikasihnya duit, saya ambil. Kasih orang duit, saya ambil. Di rumah saya buatkan satu kotak khusus, kotak duit haram. Bertumpuk duit-duit dari orang bank konvensional. Habis itu kata Syekh Yusuf Qardawi, bunga bank dalam fatwa mu'asirah tak boleh dimakan, dibagikan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Apalagi ini udah dekat, tak lama lagi datang duit haram, datangan. Duit haram ini biasanya datang 5 tahun sekali. Serangan fajar namanya. Kira-kira nanti kalau datang itu jamaah An-Najah mengambil atau tidak? Mati kita. Saya dah yakin 100% orang An-Najah nih kalau ada yang membagi-bagi duit 50.000 tak akan mereka ambil. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari makan haram. Bedakan antara marah karena Allah atau marah karena ulah. Kalau marah karena Allah, apalagi saudara, anak kemanakan, tak akan sakit hati dia kalau kita bercakap, nasihat. Aku tetap datang. Tapi jangan karena itu lalu putus silaturahim. Tetangga saya ini Pak Ustadz kerjanya riba, dikasihnya saya kue, ambil kue, jangan dimakan. Kemana saya serahkan? Terserah. Dibuang Pak Ustadz, jangan mubazir. Kasih ke fakir miskin, anak yatim. Tapi itu dimakannya juga. Itu namanya masalih ammah, kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Jelas? Jelas. Ana Abid Al-Muzakki. Nama saya Abid Al-Muzakki. Abid ahli ibadah. Al-Muzakki orang yang suci. Umur 12 tahun. Mau menanya Ustadz, kapan ana bisa boleh jadi imam? Ada hadis dalam Sahih Bukhari. Kitab hadis paling tinggi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan ada seorang anak laki-laki jadi imam. Waktu dia jadi imam itu maaf cakap bagian belakangnya terbuka. Lalu kemudian ada seorang perempuan di belakang mengatakan, carikan kain menutup belakang anak itu. Umur anak itu 7 tahun. Sekarang Ananda Abid Al-Muzakki umurnya 12 tahun. Boleh tak jadi imam? Mengapa di tempat kita anak kecil tak jadi imam? Karena senapang angin belum berpotong. Sedangkan di Arab anak kecil dikhitan. Maka saya mengajak kita semua untuk mengkhitan anak kecil begitu lahir dikhitan dengan sunatron. Ikuti program sunatron bersama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pagi sunat, siang bisa akad. Sunatron itu ditemukan oleh orang Melayu asli Riau, tapi barang ini dijual di Malaysia. Wa'atan. Akhirnya Wa'atan berpikir, kenapalah di luar negeri yang memakai?
Kenapa tidak pulang? Balik dia ke Riau. Yayasan Tabung Wakaf Umat bekerja sama, maka setiap hari Jumat pekan kedua diadakan sunat massal. Saya ikut dan saya diserahkan untuk pemotongan pertama oleh, itulah yang saya belum sanggup sampai sekarang. Takut saya potong habis semuanya. Jadi takut kalau diserahkan bukan ahlinya. Sunatron, logo Sunatron begini. Sunatron. Jadi anak-anak kalau sudah disunat bisa dia jadi imam berdasarkan hadis Sahih Bukhari. Ini nanti kalau bulan suci Ramadan banyaklah anak-anak tahfiz jadi imam, anak-anak sanawiyah. Wah, makmum mulailah di belakang. Apa imam kita ini masih anak-anak, belum nikah lagi, kenapa jadi imam? Pak, dia memang belum nikah, tapi dia hafal 30 juz. Apalah nikah 3 kali, juz amma pun tak lewat. Adapun nikah tak nikah itu nomor 14. Coba tengok dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, nikah tak nikah nomor 14 menurut mazhab Syafi'i. Jadi anandaku kalau sudah berkhitan, bacaannya bagus, tentu izin dengan imam ratib. Imam ratib itu imam tetap. Jadi kalau kata imam tetap, Pak Imam tetap, boleh aku maju? Langkahi mayatku, katanya. Kau carilah masjid lain, nak. Tapi kalau kata dia, Pak, aku hafal 5 juz, Pak, majulah, nak. Karena nanti kalau aku mati belum tentu ada pengganti, majulah, nak. Itulah imam yang ada dalam sinetron religi. Kebanyakan imam nih sampai mati tak mau digantikan. Apa enaknya jadi imam? Saya setiap sholat masjid asal suruh jadi imam, pura-pura batuk. Ustaz jadi imam ya? Besar tanggung jawab jadi imam. Makanya kalau ada anak-anak muda mau jadi imam, silakan jadi imam. Harus ada regenerasi. Bagaimana menghadapi ketika difitnah dan yang memfitnah malah merasa terzolimi? Saya difitnah orang, dipostingnya gambar saya di FB, otak-atiknya muka saya ini. Saya BAP ke Polda. Saya datang ke Polda, pasal pencemaran nama baik. Kata orang Polda, nanti Bapak Ustadz kalau melapor ini jadwal ceramah gimana? Dipanggil ke persidangan. Saya siap, jadwal ceramah kita pending. 2 kali saya datang ke kejaksaan. Datang saya pertama, dia tak datang. Pas saya tanya, kemana dia Pak? Mencret. Datang yang kedua, gitu juga. 2 kali saya datang, saya batalkan ceramah 2 kali, udah berhenti. Untuk yang sekitar Pekanbaru. Untuk yang nasional saya tak perkarakan, karena saya tahu dia tak akan ditangkap. Jadi kita tak boleh diam. Antum kalau dia niaya orang, diajak orang, jangan diam. Jadi ada namanya tes psikologi. Ada orang didudukkan di atas pentas, dibuat 3 grup naik ke atas. Namanya tes psikologi. Grup yang pertama memuji. Oh, cantiknya, gantengnya. Grup yang kedua mulai megang-megang. Oh, grup yang ketiga mulai menjambak, menari. Rupanya kita kalau tak bersikap, kecenderungan manusia akan menginjak-injak kita. Itulah maka dalam Islam tidak hanya sekedar ada akhlak, maaf, ridho, tawakal, ikhlas, tapi dalam Islam juga ada hukum. An-nafsu bin nafsi, dihilangkannya nyawa kau, hilangkan pula nyawa dia. Al-ainu bil aini, dicucuknya mata kau, cucuk pula biji mata dia. As-sinnu bis sinni, dipatahkannya gigi kau, patahkan pula gigi dia. Al-juruh qisas, dilukainya kau, lukai juga dia. Tapi ayat itu jangan potong, ada sambungannya. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, Allah berikan balasan. Jadi keseimbangan antara hukum dan akhlak. Inti ajaran Islam itu 3. Pertama akidah, kedua hukum syariah, ketiga akhlak.
Itulah yang terkandung dalam hadis iman, Islam, dan ihsan. Hadis Jibril alaihissalam. Bagaimana ketika sholat berjamaah mendapati imam bacaannya panjang, sedangkan kita ada hajat yang harus dipenuhi dalam waktu dekat? Apakah boleh melepaskan diri dari berjamaah dari imam tadi? Belum ada rasanya saya sholat di Pekanbaru ini imam melebihi 15 menit tadi. Antum mau cepat-cepat kemana? Tunggu aja selesai. Belum ada Pekanbaru ini imam yang panjang-panjang betul tadi. Tapi andai terjadi antum di airport sholat di airport, sementara sudah mau keberangkatan, mau boarding, maka solusi terakhirnya adalah mufaraqah. Sholatnya tak dibatalkan, mufaraqah, memisahkan diri sama dia, langsung rukuk sendiri, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Karena pilot tak mau menunggu imam, belum ada pilot menunggu imam. Gimana Pak pilot berangkat gitu? Bentar, baru 2 rakaat. Mana itu? Tapi rasa-rasanya belum ada lagi yang imam panjang betul sampai antum terhalang. Tapi andai terjadi, maka antum mufaraqah, memisahkan ini. Bukan sholatnya dibatalkan, antum tetap selesaikan sampai salam tapi tak ikut imam. Mufaraqah juga terjadi kalau bacaan imamnya tak betul, batal al-fatihah. Nah, maka antum mufaraqah. Apa doa amalan ketika kita lagi kubur atau lagi kafir? Apa yang harus kita lakukan Pak Ustaz? Seminim-minim wirid. Kalau ada di antara antum mengamalkan wirdul latif, bagus. Ada yang mengamalkan ratib al-haddad, bagus. Ada yang mengamalkan ratib al-aqtas, bagus. Seminim-minim wirid itu maksudnya dibaca habis subuh sama habis maghrib. Habis subuh, habis maghrib. Habis subuh awal hari, habis maghrib awal malam. Seminim-minimnya baca 10. Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Rabbil falaq sekali, Rabbin nas sekali. Awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Akhir ayat kursi, akhir Al-Baqarah dari lillahi ma fis sampai akhir 3 ayat. Habis itu sholawat, habis itu istighfar, habis itu sholawat, habis itu la ilaha. Udah di-share suara. Kalau bisa baca, kalau tak bisa baca, dengarkan aja suara yang udah di-share. Dengar aja di subuh. Mohon maaf Pak Ustaz, aku tak bisa baca, dengar aja. Lama-lama dengar, nanti lama-lama teringat, lama-lama Kami dari grup Hadroh Kepulauan Teluk Piai Pesisir Kecamatan Kubu. Apa betul gendang dan buka yang kami mainkan ini haram hukumnya untuk dimainkan Pak Ustadz? Ahlinu hazan nikah. Kalau kalian nikah jangan diam-diam. Pak, kalau nikah jangan diam-diam ya Pak. Ibu setuju? Tidak katanya. Ahlinu hazan nikah. Kalau nikah jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid. Buat akad nikah di masjid. Akad nikah bagus di masjid. Adik-adikku nanti kalian akad nikahnya di masjid insyaallah. Amin. Wadribu alaihi biddufuf. Pukulkan gondang. Itulah dalil memukul gondang hukumnya boleh. Kelempang kelempung, kelempang kelempung, kelempang kelempung. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Jangan, kadang lagunya udah bagus, backing vokalnya salah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Datang belakang la 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 itu kan tidak. Jadi nasyid bagus. Mudah-mudahan grup nasyid hadrah yang ada di Kubu ini semakin bagus insyaallah. Nanti kalau akad nikah anaknya pakai nasyid, pakai hadrah. Jangan lagi pakai keyboard tunggal penyanyi nyorok pendek yang menonton atu-atu. Menengok kate meniti ailiu.
balik ke rumah menitik air mata. Terlambat golak you kau. Itu namanya golak delay. Saya sudah menikah 15 tahun. Tapi seiring waktu sudah tidak cinta lagi. Sekarang saya hanya melakukan kewajiban sebagai istri dan rasa kasihan di hari tua. Apakah saya berdosa, Pak Ustadz? Perempuan nama hak, punya hak. Namanya khuluq. Apa namanya? Khuluq pakai ain. Khala'a yakhla'u. Khuluq artinya lepas. Kalau saya menyuruh orang melepas bajunya, ikhla'. Apa kata Allah waktu menyuruh Nabi Musa melepas selopnya, sendalnya? Baca ayatnya. Ikhla' na'laik. Buka sendal. Waktu dia naik ke atas Bukit Tursina. Perempuan punya hak namanya khuluq. Kalau suaminya pecandu narkoba, berselingkuh, bolehkah perempuan khuluq? Boleh. Datang ke pengadilan agama, mengisi formulir, dia mau lepas, namanya khuluq. Tapi kalau suaminya soleh, baik, digugatnya ke pengadilannya mau khuluq, dijaga, tanya Pak Hakim, kau mau khuluq? Iya Pak Hakim. Kenapa? Enggak maco suamiku ini. Aku mau dia pakai celana jeans. Aku mau dia anak fang. Maka tak bergoncang tiang aras saking murkanya Allah SWT. Ihtazza asyur rahman. Jadi khuluq itu boleh kalau suami itu melanggar aturan Allah. Jelas? Jadi kalau suami ibu baik, sopan, ibu jaga-jaga aja lah. Sementara malaikat maut datang. Aku bang sebetulnya udah tak tahan aku sama kau. Tapi kan aku tengok kau sholat, baca Quran baik, sabar-sabarkanlah menunggu. Kabarnya malaikat maut udah sampai simpang Arengka udah. Bagaimana mengambil hikmah dari kejadian? Karena setiap kejadian ada hikmah di baliknya. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 500 tahun sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tapi memahami takdir ini mesti baik-baik. Gara-gara banyak orang salah paham tentang takdir, maka ada yang memenggal rukun iman jadi limu. Itulah dia Mu'tazilah yang disabik Dek Buya Jelfatullah tadi. Karena banyak orang menyalahkan takdir. Wang dia pun tidak salat subuh. Takdir Allah jago jam 8. Apa kok? Gara-gara banyak orang nan mengkambing hitamkan Tuhan melalui takdir ikolah salah satu sebab kenapa Mu'tazilah. Kamu bukan membela Mu'tazilah. Ngakat masalah takdir iko. Sudah berusaha al-kasbu wal ikhtiar, tapi terjadi apa yang terjadi? Bawa sepeda motor. Bawa sepeda motor, dikunci banyo muko belakang, dikunci stangnya, dibawa pulau rantai basi panjang, diikekkan ke batang pohon kayu. Pulang pengajian, sama-sama pokok kayunya hilang. Takdir. Ini awalnya usaha ikhtiar, usaha, doa, tawakal, maka sabar. Tapi kecicilan tak tentu arah. Kunci diletakkan di stang pai, diambil orang. Itu tidak bisa disebut hukum pencurian, karena hukum pencurian adalah benda yang terjaga, terpelihara, terkunci, diambil orang. Kalau itu namanya hukum apa? Kecicilan. Tak bisa pas ditanya, kenapa motormu hilang? Takdir. Itu kesalahan. Itu hukum sebab akibat. Kuliah dikirim dari kampung, orang tua pagi ke sawah masih jaleh, iko orangnya, iko kabaunya. Ketika pulang ndak bisa dari bantu, sama bantuannya.
Begitulah orang tua di kampung mencari pitih untuk nyekolahkan anak. Anak di kota gaya bukan main. Na'udzubillah pulang hamil. Ditanya oleh orang tua, "Mana aku hamil?" Ikut takdir Allah. Kalau begitu memahami takdir, hilanglah hukum rajam, hilanglah hukum curi. Takdir itu pada usaha yang sudah optimal. Pakai hijab, pakai jilbab, tak mau pacaran, menjaga kehormatan, tiba-tiba datang perampok masuk ke rumah, na'udzubillah, diperkosa. Takdir tak terelakkan. Dan kita katakan sabar menerima takdir ini. Anak gadis yang baik, perang antara Slobodan Milosevic dengan Ali Izzet Begovic, Serbia dengan Bosnia Herzegovina. Maka datang pertanyaan ke Syekh Yusuf Qaradawi, bagaimana dengan perempuan-perempuan yang hamil akibat pemerkosaan tentara Serbia? Apakah boleh diaborsi, digugurkan? Kata Syekh Qaradawi, tak boleh gugurkan anaknya, sebab dia tak berdosa. Biarkan anak itu lahir, perempuan itu sabarkan dengan takdir. Tapi dengan penuh kesadaran. Hidup ini ada pilihan. Ambok ini ada pilihan. Antara ceramah duduk atau berdiri. Antara teruskan ceramah atau berhenti. Ini pilihan. Pada pilihan ini kita mesti pilih yang baik. Pacaran atau tidak pacaran. Keluyuran atau tidak keluyuran. Jalan atau tidak jalan. Kita punya pilihan. Ada saatnya kita tidak bisa memilih. Menjadi orang Minangkabau. Itu pilihan atau tidak pilihan? Tidak pilihan. Karena dulu malaikat tidak ada datang waktu kita dirahim. Aku ingin jadi orang Minang apa orang bule? Enggak. Menjadi orang Minangkabau ini adalah takdir. Kita terima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingin ilmu yang diberikan oleh Ustadz Abdul Samad itu dinilai bersanad, maka malam ini banyak strategi dakwah Ustadz Abdul Samad, YouTube Ustadz Abdul Samad, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha Ustadz Abdul Samad yang ambo ambil. Kemudian malam ini ambo minta diijazahkan dari Ustadz Abdul Samad langsung. Itu yang pertama, agar ilmu ini bersanad dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bacaru menyadarkan mohon orang, dipersingkat pertanyaannya Pak Afas. menyadarkan kemudian mengembalikan orang-orang yang berpaham bahwa dia tidak perlu bermazhab ini. Yang satu ijazahnya ijazah ammah. Ijazah ammah itu artinya ijazah secara umum. Ajaztukum jami'a marwiyati wa muallafati wa muhadarati kama ajazani masyaikhi. Aku ijazahkan semua buku-bukuku, riwayat-riwayatku, ceramah-ceramahku, muhadarah-muhadarahku kepada semua jamaah yang hadir ini. Jawabnya qabiltu. Aku terima ijazah. Kemudian yang satu lagi ijazah khusus. Satu hadis musalsalat bil awwaliyah. Haddatsani Syekh Mahmud Abu Hashim an Syaikhihi Muhammad Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki an Syaikhihi bisanadil muttasil ila sahabi Al-Jalil Abdullah bin Amr ibn Al-As an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Aku dengar hadis ini dari Syekh Mahmud Abu Hashim. Beliau mendengarnya dari Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad mendengarnya dari Sayyid Alawi. Sayyid Alawi mendengarnya dari Sayyid Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dengan sanad bersambung kepada sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Dari Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, Allah menyayangi orang yang mengasihi saudaranya. Sayangilah makhluk yang di bumi, maka malaikat-malaikat di langit akan memintakan rahmat untukmu di bumi. Satu ijazah ammah, satu khusus musalsalat bil awwaliyah. Tentang masalah apa tadi yang kedua? Ustaz Jal Subhat. Ustaz Jal Subhat itu langsung Ustaz Jal Tahinyo Subhat atau ini. Manhajuna manhajul bayan. Begitu kami diajarkan di Azhar. Manhaj kami adalah manhaj bayan.
Kita jelaskan saja. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah bisa kau paksa manusia ini untuk percaya padamu? Tak bisa. Nabi pun ada juga yang tak percaya pada dia. Abu Jahal, Abu Lahab, munafikun, itu selalu ada. Jadi kita ini hanya menjelaskan saja. Uzma menjelaskan ilmu beliau, Ustadz Somad menjelaskan khilafiyah, Ustadz Jel menjelaskan. Setelah itu manusia bebas untuk memilih. Uzma mengirim putra beliau ke Tarim untuk belajar mazhab Syafi'i, untuk bertalaqi, supaya pulang nanti menjelaskan ini ahlu sunnah wal jamaah, ini belajar kitab, ini membaca hadis. Jadi caranya ke depan, maka masukkan anak ke pondok pesantren. Tentu masing-masing punya manhaj. Darul Muwahhidin itu manhaj menerapkan mazhab supaya tak berkelahi tentang mazhab. Jadi Ustadz Jel berpikir macam mana supaya anak-anak ini familiar dengan mazhab-mazhab ini. Maka ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Diajarkan usul fiqih, bagaimana istinbat hukum, diajarkan metodologi pemahaman baca kitab kuning. Kemarin ada Ustadz dari Darun Nuhat ke Pekanbaru, kami buat pelatihan baca kitab. Dari pesantren mengirim 3 orang utusan, dibuatkan dari Darun Nuhat. Ada kiai dari Darun Nuhat cerita, kami kerjasama dengan Pondok Uzma di Payakumbuh mengirimkan guru-guru kitab kuning sudah lama Pak Ustadz, dari sejak dulu. Ini salah satu usaha untuk mengenalkan mazhab kepada masyarakat supaya mereka punya pengetahuan, punya pemahaman. Itulah yang bisa kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Siapakah Said Qutb? Apakah kitabnya bisa kami pakai jadi referensi? Karena ada teman saya bicara bahwa pendapatnya sedikit menyimpang. Dia pegawai Dignas di zaman Presiden Gamal Abdul Nasir. Ditugaskan ke Amerika untuk belajar kurikulum pendidikan nasional. Sampai di Amerika, dia tengok orang Amerika pesta bola. Kenapa kalian pesta? Hari apa ini? Karena ada orang mati di Mesir ditembak. Orang yang mati itu Hasan al-Banna. Hasan al-Banna meninggal ditembak saat sedang ceramah. Meninggal. Dipelajarinya, akhirnya dia tertarik. Dia pun masuk ke dalam Ikhwanul Muslimin. Pulang dia menjadi orang yang sangat militan. Lalu kemudian dia dianggap ancaman bagi negara, maka dia pun dimasukkan penjara oleh Gamal Abdul Nasir. Di penjara dia menulis tafsir, judulnya Fi Zilalil Quran. Ditulisnya di muqaddimah, Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man zaqaha. Tidak ada yang tahu kecuali orang yang pernah merasakan. Lalu kemudian dengan keindahan sastranya itu, tafsir itu dicetak. Tapi belum selesai, hanya beberapa juz dibaca oleh Presiden Irak. Hanyut dia membaca tafsir itu, saking indahnya kata-katanya. Macam kita membaca tenggelamnya kapal Panderwick. Itu novel Tenggelam Kapal Panderwick, kalau kita sedang baca, seolah-olah kita sedang berada di dalam kapal itu, dipukul ombak, dipelas gelombang, menetes air mata membayangkan ucapan Hayati kepada Zainuddin. Kau miskin, aku pun susah, kalau kita nikah tak akan bahagia, kata Hayati. Akhirnya Hayati pun menikah dengan Aziz. Itulah antum nih, asik membaca WhatsApp aja, bacalah novel itu. Akhirnya Presiden Irak ini jatuh cinta dengan kitab. Diteleponnya Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Nasir, ya, sudah kubaca tafsir Said Qutb itu, kabarnya kau penjarakan dia. Betul? Bagaimana kalau hukumannya
jangan hukuman mati. Jadi hukumannya turunkan sedikit, penjara seumur hidup aja, biar selesai tafsirnya. Boleh kata Gamal, dibawakanlah pena sama kertas untuk buat surat minta maaf. Saya yang bertanda tangan di bawah ini minta maaf kepada Gamal Abdul Nasir. Syekh Qutb, kau tak jadi hukum mati. Terus buat surat minta maaf. Apa kata dia? As-sabbabatul lati tashhadu an la ilaha illallah. Telunjuk yang sehari semalam bersaksi mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tidak layak untuk menulis meminta maaf kepada pemimpin yang zalim. Tak mau dia minta maaf. Nanti kau dihukum mati, gantungan, gantunglah. Pagi pas mau dia digantung itu, datanglah petugas ngasih tahu, Gamal, pesan Gamal Abdul Nasir, saya ditugaskan kepada kau Said Qutb. Nanti sebelum kau digantung, ucapkan la ilaha illallah ya, kata yang ngasih tahu. Ustadz yang di penjara. Nanti sebelum digantung kau ucapkan la ilaha illallah ya. Senyum Said Qutb. Apa kata dia? Aku ini digantung karena la ilaha illallah. Kau mengajarkan la ilaha illallah karena hanya untuk. Aku ini digantung karena la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah inilah aku digantung. Kau digantungkannya hanya untuk mencari makan. Kau menyempurnakan sandiwara ini. Kenapa dia berani menghadapi tiang gantungan? Yang bercerita ini ulama besar, singa podiumnya Mesir, Syekh Abdul Hamid Kishk namanya. Cari nanti videonya di YouTube banyak. Namanya Syekh Abdul Hamid Kishk. Syekh Kishk, imam besar Masjid Abbasiyah. Syekh Kishk sezaman dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pagi sebelum dia digantung tuh datang Nabi Muhammad SAW mengabarkan tak sabar ingin berjumpa dengan Said Qutb, bahwa ada beberapa pemikiran tak bisa dihukum. Kata orang, ada beberapa yang mengkritik. Di antara yang mengkritik adalah Syekh Yusuf Al-Qardawi. Bisa antum cari tulisan kritik Syekh Yusuf Qardawi tentang pemikiran Said Qutb. Jelas. Akhirnya dia pun meninggal dunia digantung oleh rezim Gamal Abdul Nasir. Semua permainan catur selesai. Main catur, ada queen, ada king, ada kuda, ada banteng, ada pion. Begitu permainan selesai, semua akan masuk dalam kotak yang sama. Mana Gamal Abdul Nasir? Mati. Mana Said Qutb? Mati. Mana Hasan Al-Banna? Mati. Semua akan menghadap Allah, tinggal mempertanggungjawabkan dunia panggung sandiwara.